Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga ini menjadi satu dari apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan siang hari ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pertama-tama mungkin perlu perkenalan biar mungkin lebih enak nanti kalau mau diskusi atau mungkin tanya jawab. Nama saya Muhammad Mu'alim. Kadang-kadang terselip Pak ya, biasa itu. Tapi tidak apa-apa, nama saya Muhammad Mu'alim. Dari ayat yang saya sampaikan tadi, di situ ada perintah bahwa Allah menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Jadi maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Rasul. Ketika kita menyatakan saya mencintai Allah, otomatis kita berkewajiban untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang harus diikuti? Ya, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, itu yang harus kita ikuti. Termasuknya apa? Termasuk dalam bagaimana kita berinvestasi untuk akhirat kita. Kita mungkin sudah sering berinvestasi untuk dunia, atau untuk diri kita, atau untuk jiwa kita. Misalnya kita menabung, atau kita mengikuti asuransi. Ketika kita meninggal, otomatis ada keuntungan bagi ahli waris. Tapi belum tentu bagi yang meninggal. Kalau akhirat, ketika kita investasi untuk akhirat, maka otomatis yang dapat bukan hanya ahli waris. Kita yang meninggal dapat, insya Allah ahli warisnya juga dapat berkahnya. Salah satu contoh harta yang bisa diwariskan untuk investasi akhiratnya ada 3 hal. Yang ketika kita meninggal dunia, ini masih bekerja dan masih menghasilkan keuntungan. Kalau kita investasi di dunia, kalau kita meninggal mungkin bisa putus atau berpindah tangan. Tapi kalau kita investasi pada akhirat, kepada Allah, itu tidak akan salah alamat, tetap terkirim kepada kita. Apa saja? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apakah harus dengan harta? Tidak. Sedekah itu lebih luas maknanya. Berbeda dengan infak. Kalau sedekah itu bisa dengan apa saja? Menyapu musola, memakmurkan musola, kemudian apalah menyediakan minuman buat orang-orang yang lain. Senyum, sampai senyum bisa dikatakan sedekah. Tergantung dalam keadaan seperti apa orang itu dalam kehidupannya. Kalau dia kaya raya, ya senyum tidak ngefek lah. Gampangnya sedekahnya terlalu kecil. Tapi kalau orangnya tidak punya apa-apa, senyum itu sudah menjadi sedekah yang terbesar. Membantu orang lain, menunjukkan arah, menghindarkan kerikil atau duri di jalan termasuk juga sedekah. Bahkan memberi makan hewan peliharaannya pun termasuk sedekah. Dan sedekah ini macam-macam modelnya. Ada yang kadang-kadang kita niati dengan sedekah, ada yang tidak kita niati. Misalnya tiba-tiba ada orang lewat minta atau dikasih. Kadang-kadang kalau sudah terbiasa itu udah nggak mikir lagi orang mau nipu kayak mau nggak. Kadang-kadang orang belum makan kasih. Kan kadang-kadang seperti itu. Dan ketika kita sudah bisa mencapai derajat yang tidak hitung-hitungan kepada Allah, Allah semakin dermawan kepada kita. Tanpa kita sadari tiba-tiba kita mendapat keuntungan minimal 10 kali lipat. Di dalam ayat lain disebutkan
Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa memberikan satu kebaikan kepada Allah, Allah membalas 10 kali lipat minimal. Minimalnya 10 kali lipat, maksimal tidak terhingga. Ada yang sampai 700, bahkan ada yang sampai ribuan. Tergantung keimanan masing-masing orang yang melakukan itu. Semakin kuat tauhid seseorang, maka semakin besar apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Contoh, kita mungkin sering membaca Al-Quran, sering membaca sejarah ketika Nabi Ibrahim contohnya dilanda masalah yang istilahnya dihadapkan pada pilihan hidup dan mati, yang sudah dimasukkan di dalam tumpukan kayu yang siap dibakar. Lalu ada malaikat turun menawarkan jasa. Wahai Nabi Ibrahim, adakah kau butuh bantuan kepadaku? Seandainya kita jadi Nabi Ibrahim, insya Allah kita akan terima. Oh iya jelas, saya mau mati ini gitu kan. Masa nggak ditolong? Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim berbeda dengan kita? Adapun kepadamu wahai malaikat, saya tidak butuh. Saya sudah pasrah kepada Allah. Nah, semacam ini adalah contoh-contoh ketauhid. Jadi ketika orang-orang punya masalah, mengikhlaskan dirinya, sudah kemudian pasrah kepada Allah sementok-mentoknya. Ada juga contoh yang lain dalam kasus Nabi Ibrahim juga, ketika diminta untuk mengikhlaskan anaknya untuk dijadikan korban. Ini dalam hal ini contoh keikhlasan, di mana orang ikhlas maka tidak akan kehilangan sesuatu yang akan dianggapnya hilang. Nabi Ibrahim di situ punya anak yang baru pertama yang diminta oleh Allah untuk dikorbankan. Padahal anak yang pertama yang paling tersayang satu-satunya lagi. Tetapi ketika Nabi Ibrahim mengikhlaskan anaknya untuk dikorbankan, ternyata Allah malah tidak jadi, sudah cukup, kamu sudah lulus dalam ujian keikhlasan ini. Pun juga ketika kita bersedekah, semakin kita ikhlas semakin baik. Meskipun untuk melatih keikhlasan ini butuh waktu dan butuh latihan. Latihannya apa? Latihannya mulai dari yang kecil. Kalau terlalu lama, latihannya dengan dipaksakan, dipaksain, lama-lama juga terbiasa. Ini adalah bagi orang-orang yang punya harta. Sedekahnya dengan uang. Kalau yang nggak punya harta bagaimana? Masih ada 2 harta lagi yang tidak berupa uang, yang bisa menjadi tabungan nanti ketika kita meninggal. Bahkan masih itu pun kita sudah mendapat keuntungan. Apa itu? Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa saja? Ilmu perbankan, ilmu komputer, ilmu apa saja yang bermanfaat bagi umat manusia akan ada kebaikannya. Bahkan ilmu membuat pesawat terbang contohnya. Kalau pesawat itu dipakai haji, otomatis kita mendapat pahala juga karena dipakai untuk kebaikan. Ilmu apa misalnya arsitek membangun masjid, membangun gedung yang di situ untuk kebaikan manusia, kebaikan umat manusia, tentu ada pahalanya juga. Atau bahkan bapak-bapak ibu sudah punya buku yang diterbitkan, ini juga bisa menjadi manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, kalau sudah harta tidak punya, ilmu juga tidak punya, masih ada satu lagi. Apa Bapak Ibu? Yang tidak akan habis, meskipun yang tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal. Yaitu anak yang soleh, yang mau mendoakan orang tuanya. Nah, bagaimana menjadikan anak yang soleh ini? Setiap manusia atau setiap anak saat ini rata-rata menempuh 3 lembaga pendidikan. Maka harus diperhatikan 3 lembaga pendidikan ini jika anak-anak ingin menjadi anak yang soleh. Yang pertama adalah lembaga pendidikan keluarga. Setiap anak akan tidak jauh dari pendidikan keluarganya di rumah. Kalau orang tuanya disiplin, anaknya akan terbawa disiplin. Kalau orang tuanya rajin bangun malam,
anaknya insya Allah juga akan seperti itu. Kalau orang tuanya dermawan atau suka membantu orang, anaknya juga akan ikut seperti itu. Meskipun toh mungkin ada satu dua yang tidak seperti itu. Begitupun kalau misalkan ada keluarganya yang keluarga kacau, misalnya cara bicaranya sudah nggak baik, cara dialognya nggak baik, terkadang ada juga yang anak ini masih jadi baik, tapi sangat kecil sekali. Karena faktor lingkungan atau lembaga pendidikan keluarga itu adalah faktor pertama yang akan direkam oleh semua anak yang lahir, termasuk saya. Jadi setiap anak mesti akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan akan mendengar ketika orang tua itu melakukan apa yang disampaikan kepada anaknya. Contoh, bapak-bapak ibu mungkin punya anak atau akan punya anak atau sudah punya cucu bahkan. Ketika menyampaikan suatu perintah kepada anaknya, nah, sholatlah dulu, contohnya. Tapi seorang tua sendiri itu tidak sholat, anak mesti akan menandai, oh bapak aja nggak sholat, masa nyuruh saya sholat. Ini satu hal. Berbeda dengan anak ketika diajak, nah, sholat. Nah, ini yang mungkin salah satu contoh-contoh bagaimana kita menjadikan harta kita yang tanpa duit ini menjadi harta yang sangat mahal nantinya. Maka anak harus dididik dengan baik agar menjadi soleh-solehah. Tidak cukup dengan di sekolah saja, apalagi belum sekolah. Lembaga yang pertama tadi adalah lembaga pendidikan keluarga. Lembaga yang kedua adalah lembaga pendidikan sekolah. Saat ini sekolah sudah maju, sudah modern. Tapi kalau kering dari pendidikan keluarganya yang di rumah atau pendidikan keluarganya di rumah tidak baik, anak yang cerdas, anak yang pintar pun mungkin arahnya juga berbeda dari yang diinginkan orang tuanya. Lembaga yang sekolah. Kemudian lembaga yang ketiga adalah lembaga masyarakat. Kalau sudah sekolah sudah selesai, kuliah sudah selesai, maka yang jadi patokan sekarang adalah masyarakat, jadi gurunya. Gurunya siapa? Ya tergantung pendidikan di awal tadi. Kalau di keluarganya sudah mengarahkan ini loh yang baik jadi guru, di sekolah juga diarahkan ini loh yang baik jadi guru. Nah nanti setelah selesai dari sekolah dan lepas dari keluarga karena mungkin sudah punya pekerjaan, karena mungkin sudah punya keluarga, maka otomatis dia akan memilih dengan kecenderungannya ketika dididik di dua fase yang awal. Sekarang bisa jadi anak-anak sekarang kiblatnya bukan kepada para ulama atau bukan kepada orang-orang yang pintar dalam bidang agama, tapi kiblatnya sudah ke public figure, bisa ke tokoh-tokoh nasional, bisa ke tokoh-tokoh partai, bisa ke tokoh-tokoh artis. Nah, kalau ke tokoh nasional mungkin masih bagus. Kalau ke tokoh-tokoh yang pinter masih bagus. Nah, kalau yang diikuti sudah artis, ya bagaimana kira-kira nanti jadi semacam apa yang dikatakan artis dianggap itu adalah kebenaran. Itu adalah 3 fase kehidupan di mana bagaimana cara kita menjadikan anak kita adalah anak-anak yang menjadikan harta yang bermanfaat bagi kita nanti setelah meninggal. Termasuk mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ini juga diharapkan oleh orang tuanya untuk menjadi aset beliau. Bagi yang mungkin sudah meninggal. Kalau yang masih hidup juga termasuk kebanggaan bagi orang tuanya. Nah, dari 3 harta, kita sangat banyak sekali sebenarnya hal-hal yang kita lakukan tanpa mungkin mengeluarkan uang. Kalaupun nggak punya uang, kalau punya uang kita bisa dengan harta. Kalau nggak punya uang bisa dengan ilmu. Kalau nggak punya ilmu, nggak punya uang bisa dengan anak. Nah, kalau nggak punya ketiga-tiganya ini bagaimana? Ya sudah, masalah kalau bahasa ininya. Ya sudah, sampai jumpa lah gitu kalau nggak ada tiga-tiganya. Ilmu nggak punya, harta nggak punya, anak nggak punya. Bagaimana?
Ya masa nggak punya sama sekali, sedekah masih bisa dijalankan selain dengan harta. Yang untung, yang punya ketiga-tiganya Pak, punya duit banyak, punya ilmu banyak, punya anak banyak, soleh semua. Ini yang menguntungkan. Jadi kalau bisa punya duitnya banyak, punya anaknya banyak, punya ilmunya banyak. Semoga bapak-bapak di sini menjadi yang ketiga ini, atau orang-orang yang beruntung memiliki ketiganya. Salah satunya, seperti hal semacam ini adalah termasuk ilmu. Barangkali nanti ditularkan kepada yang lain menjadi ilmu yang bermanfaat. Atau barangkali dengan mendidik, melakukan apa yang disampaikan kepada anak-anaknya untuk berbuat baik juga menjadi kebaikan ke masa depan. Dari ayat yang saya sampaikan pertama kali tadi adalah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Pertama, ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan kepada kita adalah Allah akan menyayangi kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah. Jadi kalau kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, pertama kita disayangi Allah, kedua kita diampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Dosa-dosa apa yang dimaksud di sini? Dosa-dosa kecil yang tidak kita sadari. Apa contohnya? Banyak sekali mungkin kita hari-hari mengatakan atau ghibah tentang orang lain. Itu juga dosa. Tapi ketika kita mengikuti sunnah Rasul, mungkin kita sholat jamaah, kita melakukan sunnah-sunnah sebelum sholat, atau melakukan sunnah-sunnah yang lain, insya Allah itu akan diampuni. Dan bagaimana kalau dosanya dosa besar? Nah kalau dosa besar itu yang namanya taubat yang sungguh-sungguh, yang khusus untuk dosa besar. Jadi sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum ini. Masih banyak waktunya Pak? Masih. Sampai jam 1. Barangkali biar lebih ini, barangkali bapak-bapak ibu-ibu ingin bertanya sesuatu, silakan. Tentang apa saja silakan. Silakan. Ada ziarah kubur yang baik bagaimana? Ada ziarah kubur yang baik. Yang pertama, kita niat ziarah kubur tidak untuk meminta. Kemudian kita niat ziarah adalah sekedar silaturahmi Pak. Seperti halnya kepada orang yang hidup silaturahmi. Jadi silaturahmi saja. Menyampaikan salam, kemudian kita mengambil ibrah bahwa dengan ziarah kubur itu kita juga akan seperti mereka. Dari situ kemudian kita mendoakan mereka, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Silakan Ibu. Perbedaan dia mulai dengan tahajud. Kalau tahajud itu, kalau bahasa ini adalah terjaga. Jadi tahajud, sholat yang dinamakan sholat tahajud adalah sholat setelah tidur, meskipun tidurnya habis maghrib. Jadi misalkan habis maghrib ibu ketiduran, Isya bangun, habis Isya sholat tahajud sudah boleh. Tapi kalau dia mulai tidak harus tertidur. Jadi misalkan ibu nggak bisa tidur sampai jam 1, sholat aja nggak apa-apa. Dia mulai, itu namanya. Ada lagi? Ya Ibu. Ada Ibu. Di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan barang siapa melakukan kesalahan maka sujudlah, atau sujud dan rukuklah kalau nggak salah seperti itu. Redaksinya hadisnya ada. Jadi ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah, itu dianjurkan untuk segera sholat 2 rakaat. Itulah sholat tobat. Secepatnya sebenarnya. Innamat taubatu lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib, itu ayatnya. Terus di hadis itu yang tentang sholat itu ada ketika orang melakukan kesalahan maka sholatlah 2 rakaat. Ada lagi?
Silakan. Masalah anak soleh. Ya. Itu kan tidak harus anak kita sendiri. Gimana dong? Bisa Pak. Misalnya bapak nggak punya anak. Punya anak, tapi itu orang lain kita. Anak orang lain kita solehkan. Sementara anak kita sendiri. Bukan, kayak gini. Gimana Pak? Yang jelas. Kan gini. Kalau anak perempuan, Ya. anak laki kalau anak laki kan bisa ada masih kan di rumah. Udah gitu kan kalau misalnya udah besar kan dibawa suami. Iya. Kalau anak laki kan mungkin beda. Lalu ya akhirnya doa kita lah gitu. Maksudnya gini, maksudnya ponak-ponakan anak-anak kita kasih kita apa begitu lalu kita artinya kita bantu apa gitu. Semoga dia mendoakan kita. Ya, boleh Pak. Jadi misalkan Bapak tadi disampaikan ya, misalnya kewajiban orang tua kepada anaknya adalah ketika anak itu, kalau perempuan kan sampai di bawah suaminya, kalau laki-laki sampai balik sebenarnya gitu kan. Jadi kalau setelah itu udah dibebaskan orang tua untuk istilahnya sudah tidak dipertanggungjawabkan nanti kalau misalkan anaknya nakal itu sudah bukan tanggung jawab orang tuanya. Sudah selesai pendidikan dari fase 1 tadi. Tapi kalau perempuan sampai suaminya membawanya. Nah kalau misalkan dari anak-anak tidak bisa diharapkan ininya, kemudian kita membantu orang lain untuk soleh, yaitu bisa masuk kepada tadi sedekah jariyahnya Pak. Jadi Bapak sedekah jariyah, sedekahnya menyekolahkan anak sampai pinter. Nah itu nanti anaknya pinter, kemudian beribadah kepada Allah. Nah, Bapak dapat pahala dari Bapak yang infakkan itu. Jadi bukan dari anaknya tadi tidak, tapi dari jalur yang sedekah tadi, menyekolahkan atau dari infak yang Bapak sampaikan. Ada lagi? Bapak, Ibu silakan. Ada lagi, tapi yang menyatakan dari Afrika itu Bapak. Afrika itu artinya kalau kita menyelenggarakan Afrika itu, anak-anak itu semacam Terjadikan. Maksudkan dari terjadi itu. Ya, pernah dibahas bahwa hadis itu sudah dinasah Pak. Dinasah oleh hadis dari Aisyah bahwa ketika ada perintah kurban di Idul Adha, maka nasahat kulla dzambin qablaha. Jadi maka dinasahlah penyembelihan itu sebelumnya. Karena budaya akikah ini sebelum ada perintah untuk kurban. Tapi kita melakukan tetap boleh, ya. Tapi tidak harus. Karena apa? Kalau diwajibkan akikah semua, coba bayangkan berapa juta orang Muslim yang tidak mampu. Berarti anaknya terganti semua. Tidak. Itu dulu adalah aliran untuk istilahnya kalau di dalam ini adalah itu syukuran Pak. Kalau punya anak itu kan anugerah kan. Biar berkah ya syukuran lah kalau anaknya lahir, ibaratnya gitu. Setidaknya ya 1 kambing atau 2 kambing kalau laki-laki. Ini karena apa? Orang Arab zaman dulu, laki-laki itu sangat mahal nilainya Pak. Kalau anaknya lahir laki-laki, kebanggaan orang tuanya itu double. Makanya ininya double. 2. Kalau perempuan 1. Bagi orang Arab, 1 kambing dan 2 kambing itu sangat kecil sebenarnya. Bagi orang Indonesia saat ini mungkin lumayan agak berat bagi orang-orang yang tidak mampu. Jadi hadis itu sudah dinasah oleh hadis yang lain, tapi masih boleh dipakai dengan dasar bahwa tidak wajib, hanya itu sunnah. Sunnah itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Jadi misalnya kan gini, jika anak-anak itu sampai balik atau nanti anak-anak meninggal, dia tidak bisa memberi syafaat pada orang tuanya itu masuk dinasah. Kalau dia yang terjadinya itu tidak bisa memberi syafaat pada orang tuanya apabila anak-anak itu meninggal sebelum balik. Jadi gini Pak, kalau anak-anak meninggal sebelum balik, itu ada hadis lain menyatakan barang siapa punya anak perempuan 3 meninggal semua dalam keadaan belum balik, maka bapaknya yang sabar atau keluarganya yang sabar dapat jaminan. Asalkan 3 berturut-turut punya anak perempuan 3 berturut-turut meninggal semua sebelum balik. Dalam hadis saya pernah baca bahwa di situ keluarganya dapat istilahnya jaminan syafaat. Tapi kalau 1 atau 2 saya belum menemukan. Mungkin
hanya sekedar anak-anak yang meninggal sebelum balik itu kan tidak ada dosa. Mereka itu jadi pelayan-pelayan surga dan pada saatnya nanti tetap akan memanggil bapaknya. Nanti pada saatnya akan memanggil bapaknya. Meskipun bapaknya di neraka, pada suatu saat akan dipanggil. Tapi nunggu waktu dulu Pak, istilahnya dicuci dulu. Bapaknya dicuci dulu, kalau kotor, kalau bersih kan waktu ketemu. Ada lagi? Ibu-ibu? Silakan. Ya, belum sempurna itu maksudnya bukan belum sempurna ya, maksudnya nilainya kurang. Jadi misalkan dia sholat 2 rakaat, orang yang masih bujang dengan sholatnya 2 rakaat, orang yang sudah menikah, nilainya beda. Tahajudnya orang yang belum menikah dengan tahajudnya orang yang sudah menikah beda. Karena apa? Jelas beda Mbak. Kalau orang sudah menikah, mandi dulu. Berat kan? Oh tahajud mandi dulu. Kalau belum menikah kan cuma wudhu doang. Ibaratnya, apalagi anaknya nangis, nah kan? Ini berat. Makanya orang-orang yang ini anjuran apa? Orang-orang yang sudah menikah itu pahalanya gede kalau mau beribadah yang sungguh-sungguh. Mau tahajud bangun malam, pahalanya gede. Karena apa? Susah orang-orang sudah menikah itu. Apalagi anaknya udah, aduh anaknya nangis dikit, ibunya udah nggak sabar. Kan karena seperti itu. Makanya dikasih ini yang gede. Nah kalau sama nanti kan nggak seru. Kira-kira begitu. Ada lagi? Ya, pahala itu dilihat dari segi besar keberatannya. Sholat subuh 2 rakaat nilainya lebih besar daripada sholat yang 4 rakaat misalnya seperti itu. Karena apa? Beratnya. Ada lagi, semakin berat Anda melakukan ibadah semakin besar pahalanya. Maka ketika merasa berat, lakukan. Misalkan lagi malas nih, lakukan aja. Lagi malas, misalkan lagi malas, qobliyah lakukan. Itu pahalanya lebih besar. Semakin kita malas, semakin besar pahalanya. Ada lagi, bapak-bapak ibu-ibu? Silakan. Apakah benar kalau tidak melakukan langsung atau diwajibkan untuk sahur? Jadi bukan wajib ya Bu ya, bukan wajib. Jadi gini. Dalam Islam itu sebenarnya Nabi pernah melakukan salat subuh dengan kunut yang dianut sampai sekarang oleh mazhab Syafi'i di seluruh dunia. Dan Nabi pernah juga melakukan salat subuh tanpa kunut yang dianut oleh selain mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau dipilah-pilah sama-sama benarnya. Cuman di dalam konteks Syafi'i itu dijelaskan kalau lupa tidak membaca kunut karena kunut dianggap sunat hayat, maka disunahkan sujud sahwi. Sama halnya ketika ibu lupa tidak tasawuf awal. Itu tidak kemudian tasawuf di rakaat ketiga, tapi sujud sahwi. Seperti itu. Jadi nilainya itu dianggap sunah yang agak berat, agak pengaruh. Jadi ini menurut ulama Syafi'i. Barangkali di sini ada yang tidak mengikuti Syafi'i, tidak apa-apa, tidak kunut, tidak sujud sahwi. Itu tidak apa-apa. Bagi mazhab yang lain, Hanafi, Hambali atau Hanafi rata-rata itu tidak kunut juga tidak sujud sahwi. Ya boleh saja. Tapi memang sebaiknya kita memilih lah biar ininya ritmenya baik. Jadi nggak usah loncat-loncat nanti kan seperti itu. Jadi tidak wajib ya Bu, disunahkan. Kalaupun tidak sudah lupa kunut, lupa sujud sahwi lagi, ya sudah tidak apa-apa. Seperti itu Bu. Ada lagi? Seperti itu Bu. Jadi apa yang kita lakukan, semoga ini menjadi satu hal menjadikan kita berinvestasi untuk akhirat kita yang lebih baik. Ya terutama tadi yang saya lakukan ada 3 hal yang tidak akan hilang ketika kita sudah meninggal. Tapi masih banyak hal yang bisa kita lakukan sebelum meninggal. Ini semacam orang menabung. Jadi kita itu sekarang itu semacam orang menabung yang kita akan keluar negeri. Keluar dunia malahan, seperti itu. Kita keluar negeri saja, kita ke Saudi Arabia saja, uang yang kita tabung di bank di Indonesia ini yang dalam bentuk rupiah, ketika kita sampai Saudi itu tidak akan laku. Maka harus ditukar dengan uang setempat.
Begitupun kalau kita mau keluar dunia. Kita tidak akan bisa membawa emas, tidak akan bisa membawa mobil, tidak akan bisa membawa rumah. Tapi harus kita tukar dengan yang namanya pahala nanti ada di sana sudah tersedia. Kalau kita sudah nabung di sini, otomatis di sana kita tinggal masang tampang gitu istilahnya, saking canggihnya. Jadi kalau di sini sudah harus pakai ATM, harus pakai sidik jari misalnya, di sana mah nggak usah, langsung dicek, oh kamu ini namanya ini, bed ini sudah jelas, maka ini bekalmu, ini makananmu, ini bagianmu sudah tertera, meskipun saat ini belum kelihatan. Nah, nanti di sana semakin kita menanam atau menabung di saat masih hidup ini, maka semakin besar pula apa yang kita akan dapati, karena disampaikan tadi menjadil hasanati falahu asru amsalia, minimal 10 kali lipat. Minimal, ibu sembahyang misalnya ini ya, 1 hari 1 malam, itu kalau dikalkulasi berapa menit? Anggaplah zuhur 5 menit, setiap sholat 5 menit, 5 kali 5 cuma 25 menit dari 24 jam. 1 hari di akhirat, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa seperti sehari seperti 1000 tahun. Jadi misalnya nih, membalesnya, misalnya Allah balesnya itu pas-pasan, maksudnya pas, kalau kamu nakal sehari, saya balas sehari, misalnya. Itu nakal sehari di dunia, dibalas di akhirnya itu 1000 tahun, atau 1 hari. Coba susahnya kayak apa ibu? Terus, misalkan ibu baik nih, 1 hari, dibalasnya 1 hari juga misalnya, 1000 tahun bahagia. Nah, sholat ini kan sudah sangat simpel sekali. Kita nggak harus full 24 jam sholat, tidak. Karena semuanya ada bagiannya. Mata punya hak, keluarga punya hak, diri Anda punya hak, kantor Anda juga punya hak. Seperti itu kan kira-kira. Jadi maka sholat, antara sholat satu dengan sholat yang lain ini nanti akan seperti rantai sebenarnya. Kalau tidak putus salah satunya. Tidak putus bagaimana? Misalnya zuhur antar maghrib isya lancar, subuh hilang misalnya. Ini kan jadi nggak nyambung. Jadi kan terputus-putus. Kalau terputus-putus ini gimana bisa kuat? Ini contoh misalnya dibalas sehari sama dengan 1000 tahun kira-kira seperti itu. Maka Allah sering menyinggung di dalam Al-Quran bahwa kehidupan di dunia itu sangat kecil sekali, sangat sedikit sekali. Karena apa? 65 tahun rata-rata umur manusia saat ini, itu sebenarnya kalau dibanding dengan 1 hari di akhirat, itu belum ada apa-apanya. Sangat kecil sekali. Namun sebenarnya kalau orang baik di dunia, Allah menggantinya sangat luas, sangat besar. Ini tinggal kita bagaimana kita menjadikan waktu kita, hari-hari kita penuh dengan ibadah, dengan amal, dengan investasi. Kalau investasi untuk jangka panjang tadi, yang ada 3 hal. Kalau nabung, ya untuk saat ini juga untuk ke depan insya Allah bisa. Semoga apa yang kita bahas atau kita kasih pada siang hari ini menjadikan kita lebih semangat lagi untuk memperbaiki diri, sama-sama memperbaiki diri, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa melakukan banyak hal yang diajarkan oleh Nabi. Pagi bisa duha, siang bisa zuhur dengan qobliyah dan ba'diyahnya, nanti asar bisa, maghrib bisa, malam bisa, semampu kita. Apalagi besok ini weekend panjang, jangan sampai di liburan yang panjang ini juga sunah-sunah kita liburkan juga. Jangan sampai kadang-kadang di waktu kerja kita semangat untuk sholat duha, tapi ketika di hari libur kita ikut libur duhanya. Kadang-kadang seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan itu dari saya sendiri. Jika ada kebaikan, itulah yang mungkin dari Allah untuk kita semua agar kita menjadi hamba-hamba yang menjadi pengikut Nabi Muhammad yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diampuni dosanya oleh Allah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.